Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita membuka Alkitab dari surat Paulus kepada jemaat di Roma. Roma pasal yang ke-8. Sore hari ini kita masih akan merenungkan akan khotbah tentang atau perenungan tentang kebangkitan Kristus. Tetapi sore ini saya akan mengajak saudara untuk merenungkan dalam perspektif teologi Paulus. Kalau minggu lalu kita merenungkan konsep kebangkitan Kristus dalam perspektif teologi Petrus, hari ini kita akan merenungkan dalam konsep teologi Rasul Paulus. Mari kita membuka Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-34. Roma 8 ayat 34, dan saya memberi judul Kebangkitan Kristus, Jaminan dan Kepastian. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-34. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Bapak Ibu saudara sekalian, tetapi ada perbedaan sedikit ketika kita melihat di dalam bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggris ini agak sedikit lengkap karena dia menjelaskan apa yang LAI potong itu di akhir. Ayat 33 akhir itu sebetulnya masuk di dalam pasal 34 kalau versi Inggris. Saudara, kita misalnya baca di dalam King James Version, di sana dia mengatakan siapakah dia yang menghukum? Adalah Kristus yang mati, yang lebih tepatnya yang bangkit kembali, yang bahkan berada di sebelah kanan Allah, yang juga menjadi perantara bagi kita. Atau kalau kita misalnya melihat di dalam NIV misalnya, di sana kita akan melihat dia akan memulai dengan pertanyaan, siapa dia yang akan menghukum? Kristus Yesus yang mati, lebih dari itu yang dibangkitkan, berada di sebelah kanan Allah dan juga menjadi perantara bagi kita. Nah, ini akan menjadi satu perenungan kita Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita memahami kembali apa yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma saat itu. Tapi saya akan memulai dengan satu pertanyaan pendahuluan Bapak Ibu sekalian. Seringkali dalam kehidupan kita menghadapi banyaknya tantangan pergumulan hidup, tidak sedikit orang mulai akan bertanya, apakah Allah ini masih peduli kepadaku? Apakah Allah masih memperhatikan dan mengasihi aku? Kalau Allah mengasihi aku, kalau Allah peduli denganku, mengapa aku mengalami penderitaan seperti ini? Mengapa aku menghadapi banyak kesulitan? Mengapa aku menghadapi banyak tantangan? Katanya Allah peduli. Saudara-saudara sekalian, apa yang menjadi pergumulan besar kita ketika kita merenungkan tentang pertanyaan-pertanyaan ini? Apakah Allah peduli dengan umatnya? Inilah seringkali kita jumpai bahkan di dalam perjanjian lama. Perjanjian lama seringkali itu bertanya kepada Tuhan, mengapa ya Tuhan? Mengapa ya Tuhan? Dan ini juga adalah menjadi satu pergumulan kita hari ini di zaman modern. Bahkan kita sebagai orang Kristen, bahkan tidak terluput. Kadang-kadang kita mulai mempertanyakan Tuhan. Kadang-kadang kita sudah mulai bertanya, Tuhan, apakah Engkau ada? Apakah Engkau itu peduli denganku? Apakah Engkau masih mengasihi dan memelihara hidupku? Tapi Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita merenungkan terus jauh mengenai pertanyaan-pertanyaan ini, maka sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, Alkitab sangat jelas mengatakan bahwa Allah itu tetap peduli kepada umat kepunyaannya. Allah tak akan pernah berpaling dari kasih setianya yang telah Dia limpahkan kepada kita. Allah seringkali menguatkan kita dengan pernyataan kebenaran, jangan meragukan kasih Allah. Kalau ada pergumulan-pergumulan seperti itu, berlarilah kepada firman-Nya dan dapatkanlah kelegaan di dalam Tuhan. Itu yang kita renungkan, itu yang kita baca dalam Alkitab. Tetapi pertanyaannya bahwa mengapakah kalau kita sudah paham seperti ini, mengerti, bahkan mungkin baca kalimat-kalimat seperti ini, tapi kenapa masih seringkali muncul dalam benak kita? Kenapa Allah itu seperti jauh dalam hidupku? Maka mungkin kita perlu meluruskan satu pemahaman yang mungkin yang menjadi perenungan kita sore hari ini. Pertanyaan yang mungkin lebih praktis lagi dalam kehidupan kita, mungkin Bapak Ibu saudara sekalian. Pertanyaan yang mungkin kita bisa renungkan, bisakah aku mengenali pemeliharaan Allah ketika Dia memberikannya? Kita tahu di dalam Alkitab karya Kristus itu sudah tuntas.
Karya Allah itu di dalam Yesus Kristus itu sudah selesai dilakukan di atas kayu salib. Penebusan, pembenaran sudah diberikan kepada orang-orang yang percaya kepada Dia. Karunia, berkat-berkat rohani bagi kita gereja Tuhan itu sudah diberikan kepada kita. Tetapi pertanyaannya, kenapa kita masih terkadang meragukan akan pemeliharaan Tuhan itu? Terkadang kita masih ragu, terkadang kita masih bimbang dalam hidup kita. Itu sebabnya tidak sedikit orang Kristen itu punya kekhawatiran, rasa putus asa, tidak tenang, takut dan sebagainya. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, masalah kita sebetulnya itu adalah bagaimana kita mendefinisikan pemeliharaan Tuhan. Masalah kita sebetulnya adalah seringkali itu berada kepada ekspektasi kita tentang pemeliharaan Allah ini seperti apa. Kadang-kadang kita mengatakan bahwa pemeliharaan Allah itu adalah ketika ada kenyamanan. Kadang-kadang kita mengatakan bahwa pemeliharaan Allah itu kalau kita itu tidak ada kesulitan. Tapi Bapak Ibu sekalian, apakah memang itu yang namanya pemeliharaan Allah? Kalau Allah itu memelihara umatnya, mengapa masih ada masalah? Mengapa masih ada kesulitan? Tapi kalau kita mempertahankan satu argumentasi bahwa yang namanya pemeliharaan Tuhan itu, kalau itu nyaman, kalau itu lancar, kalau itu ada kesegaran, kalau itu ada kelancaran dalam hidup kita, kelegaan, tidak ada masalah, lepas dari masalah, itu namanya pemeliharaan. Maka bagaimana dengan para murid? Bagaimana dengan rasul-rasul yang dipakai Tuhan? Bagaimana dengan pelayan-pelayan, bahkan para misionaris yang Tuhan pakai? Bahkan akhir hidupnya adalah kematian. Apakah kemudian kita menghakimi mereka bahwa Allah tidak pelihara hidup mereka? Pasti tidak. Karena itu pasti bertentangan lagi dengan kebenaran. Allah pasti pelihara hidup mereka. Tapi kok ujung-ujungnya mereka mati ya? Ujung-ujungnya mereka menderita ya? Ujung-ujungnya mereka mengalami kesulitannya. Nah, inilah masalah utama kekristenan hari ini. Ketika kita sedang berbicara yang namanya pemeliharaan. Pertama itu berbicara masalah definisi. Kedua berbicara tentang ekspektasi sebetulnya. Kita seringkali berhadapan dengan bentuk-bentuk pemeliharaan dan ekspektasi yang namanya pemeliharaan itu seperti apa. Kita seringkali itu justru melihatnya itu salah. Ternyata bukan seperti itu yang Alkitab katakan. Yang namanya pemeliharaan Tuhan itu tidak seperti apa yang kita definisikan. Yang namanya bentuk-bentuk pemeliharaan Tuhan itu justru bahkan bukan saja ketika itu lancar, ketika tidak ada lagi masalah. Tapi justru bahkan masalah itu kadang Tuhan mau pakai sebagai sarana untuk Tuhan mau menyatakan kasih karunia-Nya di dalam masalah itu. Nah, inilah kemudian yang menjadi satu pergumulan orang-orang di Roma, Bapak Ibu saudara sekalian. Seorang teolog reform di abad ke-18-19 bernama Jonathan Edwards, saudara. Di dalam bukunya dia menuliskan ada satu kalimat, bagaimana kita sebagai orang percaya itu memiliki kekaguman kepada Allah, kekaguman kepada karya penebusan Kristus. Itu tidak hanya dimengerti secara knowledge, tidak hanya dimengerti secara pengetahuan, tetapi seharusnya itu kita pahami dan kita hidupi kekaguman kita. Bahkan berbicara mengenai kekudusan Allah yang begitu menakjubkan, keindahannya itu begitu agung, itu bagaimana kita hidupi. Itu sebabnya profesor teolog reform bernama Richard Pratt mengatakan bahwa ketika kita mau merenungkan firman Tuhan atau berhadapan dengan firman Tuhan, maka 3 hal yang harus kita ingat. Pertama, seharusnya firman Tuhan itu dikaitkan dengan ortodoksi. Ortodoksi itu berarti bahwa firman Tuhan itu masuk ke dalam intelek rasio kita, menggembalakan pikiran kita, menyegarkan dan membuat kita melihat pengetahuan tentang Allah yang begitu menakjubkan itu. Tetapi tidak saja berhenti kepada satu kerinduan untuk mengisi kuriositas kita. Tidak saja berhenti kepada satu untuk memenuhi rasa ingin tahu kita sebagai orang Kristen, mengerti tentang firman Tuhan. Tetapi apakah itu juga mengubah hati kita? Itu namanya ortopatos. Tetapi Richard Pratt mengatakan tidak saja berhenti kepada ortodoksi, ortopatos, tapi harusnya juga itu berbicara tentang ortopraksis. Seharusnya kita hidupi. Nah, itu sebabnya bagaimana kita mengerti tentang berita Injil.
Tidak saja berhenti kepada pemikiran kepuasan intelektual, tidak saja berhenti kepada satu pemuasan daripada hati kita ketika KR angkat tangan nangis-nangis terima Tuhan Yesus. Tidak saja sampai di situ, tapi seharusnya kita hidupi setiap hari. Maka Bapak Ibu sekalian, ketika dikatakan di dalam bagian ini, saudara, berhadapan dengan orang-orang di Roma saat itu, ketika kita masuk dalam pergumulan mereka yang tidak mudah saat itu, mereka sedang menghadapi penganiayaan, mereka sedang menghadapi penolakan oleh komunitas Romawi, sehingga mereka itu dikejar-kejar untuk dibunuh, disiksa karena imannya kepada Kristus. Maka surat Roma ini begitu sangat jelas datang untuk meneguhkan, menghibur mereka. Tapi Bapak Ibu sekalian, ketika kita sudah mulai masuk ke dalam pergumulan orang di Roma saat itu, maka saya akan mengajak saudara untuk kembali merenungkan satu pertanyaan-pertanyaan penting, saudara. Jika sesuatu hal mengambil bagian terbaik dalam hidup kita, jika sesuatu hal yang terindah dari diri kita itu diambil oleh sesuatu, apakah kita tetap menyadari bahwa ada hal yang telah menakjubkan, yang Allah telah buat terlebih dahulu dalam hidup kita? Sekali lagi saya ulangi pertanyaan ini. Ketika ada sesuatu hal yang terbaik diambil dalam hidup kita, ketika ada sesuatu yang terindah pergi dari hidup kita, apakah kemudian kita akan ingat bahwa ada hal yang begitu menakjubkan, ada hal yang indah yang sebetulnya Allah sudah pernah lakukan dalam hidup kita? Nah, itu sebabnya pertanyaan-pertanyaan ini kemudian akan membawa orang untuk kemudian mengalami keadaan yang gampang sekali jatuh di dalam depresi, di dalam kekalutan jiwa, di dalam tekanan-tekanan batin dan sebagainya. Kenapa, saudara? Karena kita sangat gampang itu dipengaruhi oleh keadaan. Bahkan iman kita, sekali lagi saya katakan bahwa seringkali iman kita itu dibentuk dengan apa yang kita lihat. Padahal bukankah iman itu berbicara apa yang tidak dilihat, satu pengharapan kepada apa yang tidak dilihat? Tapi banyak kali kita itu sangat dipengaruhi dengan apa yang kita lihat, sangat gampang dipengaruhi oleh keadaan kita. Oh, kalau anak-anakku masih sehat-sehat, wah puji Tuhan, masih rajin ke gereja, masih aktif pelayanan. Tapi ketika mulai misalnya ada pergumulan di dalam keluarga, pergumulan suami istri, pergumulan mendidik anak, atau mungkin ada penyakit-penyakit tertentu yang sampai saat ini belum disembuhkan, apakah kemudian kita tetap bersuka cita? Apakah kemudian kita tetap aktif melayani, rajin ke gereja, dan mau terus dipakai Tuhan, tetap punya sukacita mengikut Kristus? Tidak sedikit, saudara, tidak sedikit orang yang mengalami depresi karena tekanan-tekanan keadaan hidupnya, baik itu tekanan ekonomi, pekerjaan, tekanan-tekanan relasi dan sebagainya, dan membuat kemudian dia merasa diri begitu tertekan. Bahkan mungkin dia juga sedang tertekan oleh masa lalu yang terus menuduh hati nuraninya. Wah, dulu saya begini, apakah Tuhan menerima saya? Waduh, tapi saya begini, tapi saya begitu. Bapak Ibu sekalian, seringkali juga tuduhan hati nurani seperti menghukum kita, seperti menghakimi kita. Itu sebabnya seringkali kita sulit menikmati Tuhan. Seringkali sulit kita melihat bahwa sebetulnya kita sudah mendapatkan kedamaian di dalam Tuhan. Kenapa? Karena seringkali masih ada tuduhan-tuduhan itu dalam hidup kita. Tuduhan hati nurani yang membuat kita itu seperti terus rasa bersalah dalam hidup kita. Saudara sekalian, bahkan tidak sedikit orang Kristen yang akhirnya tinggalkan gereja. Tidak sedikit orang Kristen itu akhirnya jadi ateis karena hal-hal seperti ini. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, minggu lalu saya mengatakan orang-orang ateis itu bukan masalah terhadap intelektualnya. Mereka sangat pandai, orang-orang pemikir-pemikir. Tapi bukan masalah intelektual ketika dia berbicara kenapa dia bisa jadi ateis. Tetapi orang itu kemudian problem utamanya adalah bagaimana dia salah meresponi keadaannya. Nah, disinilah kemudian akan membawa kita pelan-pelan masuk ke dalam konteks pembacaan kita untuk mengerti apa yang dialami orang-orang di Roma saat itu. Saudara-saudara sekalian, memahami tentang pergumulan mereka begitu sangat berat.
Mungkin kalau kita ada di sana saudara, pada waktu itu begitu sangat berat. Kalau masih hidup besok, puji Tuhan saudara. Betapa tidak, mereka tiap saat itu dikejar-kejar oleh tentara Romawi. Dapat penggal, dapat tangkap, masuk penjara dan sebagainya. Begitu beratnya pergumulan orang-orang di Roma. Terus apa yang menghibur mereka? Apa yang akan menguatkan mereka? Maka disinilah Paulus datang dengan surat mengirimkannya kepada orang-orang di Roma. Firman Tuhan itu kemudian datang untuk membawa mereka mengerti siapa diri mereka di hadapan Tuhan dan siapakah itu Allah yang mereka sembah. Nah, disinilah kemudian kita akan melihat saudara sekalian, ketika itu dimulai dengan satu kalimat yang dimulai, siapakah yang akan menghukum mereka? Dikatakan di dalam ayat itu, dikatakan ayat 33 akhir, siapakah yang akan menghukum mereka? Apa dasar pemikiran ini? Apa dasar ketakutan mereka? Kebimbangan-kebimbangan mereka itu sebetulnya apa dasarnya? Bukankah kalau kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti ini harusnya sudah dijawab? Misalnya kita lihat di dalam Roma pasal 8 ayat 1. Mari kita coba baca Bapak Ibu. Roma pasal 8 ayat 1. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus Kristus. Kita mungkin bisa menjawab, ini kan jawabannya sudah ada di ayat 1. Tidak ada lagi kok penghukuman bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus. Tapi apakah itu gampang untuk mereka mengerti? Apakah itu gampang untuk mereka pahami di saat keadaan begitu mencekam saat itu? Sudah tidak ada lagi memang penghukuman. Tapi begitu mencekamnya keadaan itu, sehingga Paulus kemudian harus di dalam hikmat yang Tuhan berikan, harus menuliskan lagi ayat 34 ini untuk meneguhkan kembali iman mereka. Bahwa memang tidak ada lagi penghukuman. Tetapi engkau lihat, hai orang-orang di Roma, ada 4 lagi hal penting yang kita dapatkan di dalam Kristus. Nah, sore hari ini kita akan merenungkan 4 hal itu saudara. Di ayat 34 ini kita akan melihat bagaimana ada hal yang begitu menakjubkan Tuhan berikan di dalam kehidupan sebagai orang-orang percaya. Saudara-saudara sekalian, di dalam bagian ini Paulus ingin membawa mereka untuk mengenal betapa dalamnya kasih Allah, betapa bersukacitanya mereka di dalam Kristus, betapa limpahnya kasih karunia Allah itu di dalam kehidupan mereka. Apa itu? Maka masuk di dalam ayat 34 saudara. Pertama, di sana Paulus menjelaskan ada 4 karunia besar dari Allah bagi mereka, bagi orang-orang percaya. Yang pertama, Kristus Yesus telah mati. Yang kedua, bahkan lebih lagi yang telah dibangkitkan. Yang ketiga, yang juga duduk di sebelah kanan Allah. Dan yang keempat, yang juga malah menjadi pembela bagi kita. Kristus yang mati bagi orang-orang berdosa. Kristus yang sudah bangkit. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan ini tentu nanti akan kita berbicara tentang dia berdoa syafaat kepada Bapa untuk gerejanya hingga saat ini. Dan keempat, dia menjadi pembela kita. Saudara-saudara sekalian, Paulus menjelaskan ini kepada mereka. Betapa limpahnya karunia yang diberikan kepada orang-orang percaya. Paulus sekali lagi ingin menjelaskan siapakah itu Tuhan mereka dan siapa mereka di dalam Kristus. Saudara-saudara sekalian, Paulus ingin mereka memiliki satu kedewasaan iman. Di saat penganiayaan, di saat tekanan yang begitu besar, di saat pergumulan yang begitu sangat besar, Paulus ingin melihat mereka memiliki kedewasaan iman. Bahkan ketika mereka sedang terancam, teraniaya, dan penuh dengan kesulitan-kesulitan hidup. Bagaimana mereka menghidupi Injil itu? Sekali lagi, bagaimana mereka menghidupi Injil itu? Saudara-saudara sekalian, maka di dalam bagian ini kita melihat sekali lagi. Ada satu nuansa yang Paulus ingin katakan kepada mereka. Tentang bagaimana mereka menghidupi Injil. Dimulai dengan satu pernyataan yang begitu sangat indah di sana ketika dikatakan ayat yang ke-8 pasal 8 ayat 1 tadi, bahwa tidak ada lagi penghukuman bagi orang yang ada di dalam Kristus.
Di dalam kata menghukum, bahasa Yunani yang dipakai di situ adalah kata krino. Kata krino itu adalah satu makna menjatuhkan hukuman, menjatuhkan penghakiman terhadap kesalahan besar, begitu ya. Jadi dikatakan tidak ada lagi penghukuman itu. Maka demikianlah, semua orang yang tidak percaya itu akan dijatuhi hukuman penghakiman kekal daripada Tuhan itu. Tetapi saudara sekalian, maka disinilah kemudian ketika ada satu penghiburan awal kepada mereka, bahwa tidak ada lagi nanti itu penghukuman. Memang semua akan diadili Tuhan, tetapi tidak ada lagi penghukuman bagi orang-orang percaya. Bahkan nanti di bagian keempat kita lihat, bahkan Kristus yang sebagai hakim sendiri, dia justru yang akan menjadi pembela kita. Maka Bapak Ibu sekalian, di dalam bagian inilah kita melihat, sekali lagi Paulus menjelaskan bagaimana kemudian ini menjadi sesuatu hal yang begitu sangat indah. Menjadi milik Kristus itu begitu banyaknya hal-hal yang indah, yang begitu sangat-sangat menguatkan mereka. Kasih karunia berkat-berkat rohani yang begitu banyak yang mereka telah terima di dalam Kristus. Nah, ini yang Paulus ingatkan kembali ke mereka, agar mereka kembali dikuatkan di dalam pergumulan itu, saudara. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, ya, Charles Wesley di dalam bukunya dia mengatakan, tidak ada lagi penghukuman sekarang yang saya harus takuti. Kenapa? Karena aku sudah menjadi milik Kristus. Aku berani bahkan menghadapi kematian karena aku milik Kristus. Saudara sekalian, maka di dalam bagian pertama, selain tidak ada lagi penghukuman kepada orang-orang yang percaya, bagi orang-orang yang di dalam Kristus, maka Paulus kembali menjelaskan 4 bagian ini untuk sekali lagi meneguhkan iman mereka. Pertama, tentang kematian Kristus. Dikatakan di dalam bagian ini bahwa iman mereka itu terbentuk atau bersandar pada kematian Kristus. Kematian Kristus itu apa? Apa maknanya kematian Kristus itu bagi mereka? Kematian Kristus itu menjadi tebusan bagi banyak orang yang percaya kepada Dia. Kematian Kristus itu membawa orang untuk kembali dibenarkan karena kebenaran Kristus. Bapak Ibu sekalian, karya pembenaran begitu menakjubkan melalui kematian Kristus di atas kayu salib. Dulu kita bersalah, tapi sekarang sudah dianggap benar karena kebenaran Kristus. Itu yang Paulus kembali katakan kepada mereka. Kematian Kristus itu sudah membenarkan mereka. Apalagi yang mereka harus takuti? Apalagi yang mereka harus khawatirkan? Apalagi yang mereka harus takut dalam hidup mereka? Kenapa mereka harus putus asa? Kenapa mereka seperti agak ketakutan menghadapi kematian? Bukankah engkau sudah dianggap benar oleh Bapa karena kebenaran Kristus? Itulah karya kematian Kristus yang membuat kita itu benar karena kebenaran Kristus. Bapak Ibu sekalian, maka inilah kemudian yang membuat penghakiman itu sudah tidak ada lagi bagi orang-orang percaya. Kenapa? Karena karya kematian Kristus membayar hutang dosa. Upah dosa adalah kematian. Kristus sudah mengalami kematian untuk membayar hutang dosa. Itu sebabnya tidak ada lagi yang harus ditakutkan. Karena upah dosa adalah kematian, sudah dibayarkan lunas di atas kayu salib. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, jaminan pembayaran itu sudah dibayar lunas. Kristus sudah melakukannya dengan kasih karunia, dengan kuasa, dengan anugerah sudah diberikan kepada orang-orang percaya. Itu sebabnya sudah benar karena kebenaran Kristus. Ini yang pertama. Yang mereka harus ketahui bahwa apa sih yang membuat mereka itu takut? Takut terhadap penghakiman, penghukuman. Sudah tidak ada lagi. Kenapa? Karena Kristus sudah mati untuk kita. Kita sudah dianggap benar karena kebenaran Kristus. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, itu yang membuat mereka itu seharusnya kuat lagi. Seharusnya menghibur mereka. Seharusnya membuat mereka sukacita. Bahkan menghadapi kematian sudah siap. Menghadapi penganiayaan mereka tidak takut. Kenapa? Mereka sudah dianggap benar oleh Allah karena kebenaran Kristus. Tapi yang kedua, saudara, dikatakan di dalam bagian kedua itu, bahkan lebih lagi yang telah bangkit. Di sini berbicara tentang kebangkitan Kristus.
Kebangkitan Kristus itu meneguhkan penerimaan Bapa atas kematian pengganti anaknya yang tunggal itu. Kebangkitan Kristus itu meneguhkan bagaimana betul-betul Kristus adalah Allah. Kebangkitan Kristus itu meneguhkan bahwa iman percaya kita kepada Kristus tidak sia-sia. Kebangkitan Kristus menegaskan bahwa pengharapan kita di dalam Kristus itu tidak sia-sia. Itu sebabnya seorang teolog bernama Martin Lloyd-Jones, dia mengatakan bahwa lihatlah kata bahkan lebih lagi. Di dalam King James Version dikatakan lebih tepatnya, ya lebih tepatnya, atau lebih daripada itu. Kalau kemudian kita coba telusuri ayat ini, dikatakan kematian Kristus, ya lebih tepatnya lagi kebangkitan Kristus. Nah, kira-kira itu maknanya, saudara. Jadi kematian Kristus tadi itu begitu menakjubkan, begitu sangat membuat mereka itu betul-betul merasa bersuka cita, karena mereka sudah dianggap benar karena kebenaran Kristus, sudah didamaikan oleh korban pendamaian Kristus di atas kayu salib, sehingga mereka berdamai kembali dengan Allah Bapa, dibenarkan karena kebenaran Kristus. Sekarang dikatakan lebih tepatnya lagi. Nah, disinilah Lloyd-Jones kemudian memberikan satu penggambaran yang sangat indah. Kata-kata ini merupakan satu ringkasan daripada penegasan pusat kemuliaan posisi orang-orang Kristen, kemuliaan iman di dalam Kristus. Apa, saudara? Apa yang membuat itu lebih tepatnya lagi, lebih daripada itu? Apa maksudnya? Karena mereka, dikatakan nanti di ayat berikutnya, karena mereka itu lebih daripada pemenang. Mereka itu mendapatkan kemenangan Injil itu. Mereka mendapatkan kemenangan demi kemenangan di dalam Kristus. Kemenangan. Maka ketika mereka harus berhadapan dengan kuasa dunia saat itu, mereka harus berhadapan dengan militer saat itu, tapi bukankah mereka lebih daripada pemenang? Saudara, kalau yang namanya dunia mendapatkan piala, saudara, itu hanya sementara. Itu sebabnya jangan heran kalau para atlet-atlet kalau sudah tua itu kadang-kadang sudah dilupakan, saudara. Ya, hanya tinggal kenangan medali-medali emas, hanya tinggal kenangan piala-piala yang jadi sejarah, yang jadi ingatan. Memang dia menang dulu masanya dia, tapi menangnya itu hanya sesaat dan waktu-waktu tertentu saja. Tapi kalau kita berbicara tentang lebih daripada pemenang, itu bahwa ini lebih daripada hal-hal duniawi seperti itu. Apa itu? Kita sudah mendapatkan kemenangan, bahkan lebih daripada itu, kemenangan kita itu bahkan selama-lamanya sudah ada di surga. Kita sudah mendapatkan mahkota kemuliaan itu di dalam Kristus. Itulah yang membuat kita tuh menang dari seluruh kemenangan-kemenangan yang ada dalam dunia ini. Dunia, kemenangan-kemenangan dunia hanya sementara, hanya bersifat terbatas saja. Tetapi kemenangan di dalam Kristus itu lebih daripada itu, karena kemenangan itu selama-lamanya, tak terbatas. Itulah yang harusnya kemudian mereka ingat, bahwa mereka itu lebih daripada pemenang. Dan itulah sebabnya di dalam kebangkitan Kristus itulah peneguhan ini dinyatakan kepada mereka. Lebih daripada itu. Saudara sekalian, sekali lagi Martin Lloyd-Jones mengatakan, menjadi orang Kristen adalah menjadi orang yang memiliki rasa kemenangan, rasa sukacita, kepastian dan jaminan selama-lamanya. Saudara, bukankah ini kemudian yang membuat mereka itu terhibur, kuat, bahwa ternyata ada kemenangan-kemenangan, ada sukacita, kepastian, jaminan. Itu sebabnya, apakah kemudian yang harus membuat mereka itu ragu, membuat mereka itu takut, gelisah, tertekan, sedangkan mereka itu sudah mendapatkan kemenangan, mahkota kemenangan selama-lamanya bersama dengan Kristus. Itu sebabnya tidak ada yang dapat memisahkan kita dari Kristus. Itu ada kalimat berikutnya nanti di ayat yang ke-35. Ini menjadi sesuatu hal yang begitu sangat indah, bahwa apapun yang terjadi tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Itulah kemenangan sejati selama-lamanya yang didapatkan anak-anak Tuhan. Bahkan kematian pun tidak akan mengambil kemenangan itu dalam diri orang-orang percaya, karena kemenangan lebih daripada pemenang itu selama-lamanya. Bapak Ibu sekalian, dari mana peneguhan pernyataan kebenaran ini dinyatakan? Melalui kuasa kebangkitan Kristus. Itu menyatakan bahwa Kristus
memang dia adalah Tuhan. Kebangkitannya menunjukkan bahwa memang dia adalah Allah. Kebangkitan Kristus membuktikan bahwa karya salib itu telah selesai. Dan dia memiliki kuasa atas semua musuh-musuhnya. Apa musuh yang paling besar? Apa musuh yang paling ditakuti? Kematian. Sekarang Kristus sudah menyelesaikan kematian itu. Kebangkitan Kristus mengalahkan 3 kuasa. Kuasa dosa, kuasa iblis, dan kuasa kematian. Kuasa kematian pun sudah ditaklukkan oleh Kristus dan dia sudah bangkit. Apalagi yang harus ditakutkan? Ketakutan yang dibawa ini semua tidak ada lagi artinya. Karena puncak daripada ketakutan itu sudah diselesaikan oleh Kristus, yaitu kematian. Itu yang kemudian Paulus katakan kepada mereka di Roma. Agar mereka tahu posisi mereka. Agar mereka tahu itu berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan di dalam Kristus kepada mereka. Saudara-saudara sekalian, memang tidak mudah. Sangat sulit keadaan yang begitu mencekam saat itu di Roma. Tetapi bukankah kebenaran ini kembali meneguhkan iman mereka? Kebangkitan Kristus itu juga adalah satu bukti bagaimana ada kemenangan yang mereka peroleh. Bahkan ada satu kepastian suatu waktu nanti mereka akan dibangkitkan juga serupa dengan kebangkitan Kristus. Inilah jaminan, inilah harapan yang tak tergoyahkan, yang harusnya mereka tahu, mereka miliki di dalam Kristus. Bapak Ibu sekalian, di dalam 1 Korintus 15 ayat 20 dikatakan, Kristus itu adalah kebangkitan sulung. Sulung itu berarti bahwa dia yang terbaik. Dan sulung itu biasanya buah yang terbaik yang pertama, dan berarti bahwa ada buah-buah selanjutnya yang akan muncul. Itu berarti bahwa ada kebangkitan orang-orang percaya nanti yang akan menyusul serupa dengan kebangkitan Kristus. Ini adalah jaminan. Ini adalah harapan yang tak tergoyahkan. Tetapi Paulus tidak berhenti sampai unsur kedua ini. Paulus kemudian menjelaskan bagian ketiga yang menakjubkan berikutnya. Dia mengatakan lagi, yang juga duduk di sebelah kanan Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ini tentu adalah bahasa antropomorfis. Bahasa manusia yang dipakai untuk menjelaskan tentang karakter Allah, pakai bahasa manusia. Bukan berarti bahwa Yesus itu sekarang duduk di sebelah kanan, itu berbicara kanan kiri muka belakang. Bukan itu yang dimaksud. Tetapi berbicara tentang yang namanya penggambaran sebelah kanan ini. Ini berbicara posisi kekuasaan. Ini berbicara otoritas. Ini berbicara superioritas. Ini berbicara keagungan, kejayaan. Ketika dia sudah bangkit, dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu menunjukkan bahwa ada kuasa, ada otoritas. Dia adalah raja segala raja. Dia adalah raja daripada seluruh ciptaannya. Termasuk musuh-musuhnya, dia sudah taklukkan di bawah kakinya. Itulah kemudian yang menjelaskan ini untuk menghibur mereka. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ketika kita renungkan tentang di sebelah kanan Allah ini, itu berarti juga bahwa keberadaan Kristus sekarang di surga, yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, itu adalah keberadaan yang juga sekarang untuk terus berdoa syafaat kepada Tuhan untuk gereja. Kristus terus berdoa syafaat untuk gereja hingga saat ini. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, ketika kita merenungkan tentang dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa untuk terus menyampaikan doa-doa syafaat kepada Bapa. Karena itu Bapak Ibu, kalau kita merenungkan ketika Yesus mati, mayatnya itu ada di kuburannya Yusuf Arimatea. Kemana dia sebelum dia bangkit di hari ketiga? Ini banyak sekali pemahaman-pemahaman kemudian yang muncul di dalam teologi kekristenan. Ada yang katanya dia pergi ke neraka, pergi mengabarkan Injil. Itu tidak begitu pengertiannya. Tetapi yang dimaksud ketika dia turun ke dalam kerajaan maut, itu berarti dia ikut mendarat, merasakan penderitaan maut yang dialami oleh orang-orang berdosa. Apa maut? Keterpisahannya dengan Allah. Dia alami itu. Tetapi dia tidak berhenti di situ. Karena ketika dia mati, sebelum dia bangkit, kemana dia? Dia naik ke surga. Dia membawa dirinya sebagai korban. Itulah sebabnya kita kenal di dalam surat Ibrani, dia adalah imam besar yang agung. Imam itu tugasnya membawa korban, berdoa kepada Tuhan, bermohon.
Kristus itu imam besar yang agung. Dia naik ke surga sebagai imam, berdoa kepada Allah Bapa dan membawa korban. Tetapi dia tidak bawa hewan, baik itu domba atau kambing, tetapi korban itu adalah dirinya sendiri. Itulah sebabnya ketika dia naik berdoa kepada Allah Bapa, menaikkan permohonan dan membawa korban ini, sehingga Allah Bapa menerima korban itu, menerima korban pendamaian itu. Dua hal. Kenapa korban itu diterima? Dua hal dari Kristus. Pertama, ketaatan Kristus kepada Bapanya. Kedua, kekudusan Kristus di dalam kehidupannya. Itulah yang membuat Bapa menerima Kristus. Dia diterima sebagai korban pendamaian yang tuntas sudah menyelesaikan masalah-masalah dosa di dalam dunia ini. Itu sebabnya ketika kemudian dia bangkit hari ketiga, dia menyatakan kemenangan iman itu. Dia menyatakan kemenangannya terhadap dosa, terhadap iblis, dan terhadap kematian. Maka sekarang ketika dia naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan dia berdoa syafaat kepada Bapa untuk gerejanya. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita sedang memahami tentang Roma 8 ayat 26 misalnya, coba kita baca Roma 8 ayat 26 ya. Kita lihat, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. 27, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian ini kita lihat bahwa bagaimana kemudian Roh Kudus itu menolong orang-orang percaya untuk berdoa. Karena orang-orang percaya tidak tahu bagaimana berdoa, maka Roh Kudus menuntun dia bagaimana berdoa yang seharusnya. Oleh karena itu Roh Kudus juga menyampaikan permohonan-permohonan kita kepada Tuhan. Maka ketika kita lihat Roh Kudus ini terlibat dalam doa syafaat yang nyata, itu juga akan menyiratkan bahwa syafaat Kristus juga nyata. Sekali lagi, ketika itu penggambaran Roh Kudus itu menunjukkan, menolong kita untuk berdoa bagaimana seharusnya kepada Tuhan, dan doa syafaat itu nyata, maka di sini juga kita lihat bagaimana ini juga menyiratkan bahwa syafaat Kristus kepada Bapa untuk gerejanya hingga saat ini itu juga nyata. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, maka kita tidak bisa ragukan lagi, Kristus sebagai perantara kita itu terus membawa doa-doa orang-orang kudus itu kepada Bapa. Seorang Puritan pernah berkata bahwa seluruh doa-doa orang-orang percaya itu dibawa oleh Arkegos. Arkegos itu pemimpin bahasa Yunani. Dia membawa doa-doa kita itu kepada Bapa. Itu sebabnya doa kita itu ditutup dalam nama Tuhan Yesus. Karena Kristus itu adalah perantara kita yang membawa doa-doa kita itu kepada Bapa. Dan di sanalah kita melihat Bapak Ibu sekalian, seperti bagaimana Roh Kudus menuntun kita berdoa, seperti juga nyata bahwa bagaimana Kristus membawa doa-doa orang-orang kudus itu kepada Bapa. Dia berdoa syafaat kepada Bapa untuk kita setiap saat. Itu sebabnya tidak diragukan lagi, saudara. Banyak kemenangan-kemenangan rohani dan banyak kehidupan-kehidupan yang saleh yang tidak dapat kita jelaskan di dalam kehidupan kita, tetapi kita lihat kenapa itu bisa terjadi. Tentu memang itu adalah karena karya Roh Kudus yang menuntun kita untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Tetapi ingat, ada pribadi kedua, Kristus, yang juga terus berdoa syafaat untuk kita di surga. Saudara-saudara sekalian, itu sebabnya syafaat Kristus juga itu sangat terkait dengan masalah persekutuan kita dengan Tuhan. Persekutuan kita dengan Kristus. Kristus tidak pernah berhenti untuk menjadi pendoa syafaat bagi miliknya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, itu sebabnya seorang teolog bernama Robert Murray McCain, seorang tokoh kebangunan di Skotlandia. Dia misionaris yang begitu sangat terkenal yang pergi ke Amerika. Dia pernah bersaksi, saudara. Dia mengatakan, jika saya dapat mendengarkan Kristus berdoa untuk saya di kamar sebelah, maka saya tidak akan takut pada sejuta musuh. Namun jarak tidak membuat perbedaan itu. Karena saya tahu dia berdoa untuk saya. Saudara, orang-orang yang dipakai Tuhan, yang ketika dia memahami betapa
kuatnya, berpengaruhnya doa Kristus kepada Bapa untuk dia. Di dalam karya Roh Kudus yang menuntun dia untuk hidup terus menjalankan kehendak Tuhan. Disitulah kita melihat anugerah yang begitu sangat indah yang diberikan kepada orang-orang percaya. Bukankah kemudian ini akan meneguhkan imannya orang-orang di Roma saat itu yang sedang tertekan, sedang dianiaya? Bahkan ada Roh Kudus yang menuntun engkau, bahkan ada Kristus yang terus berdoa syafaat untukmu. Bukankah itu yang menghibur engkau, bahwa engkau tidak ditinggalkan oleh Tuhan, engkau tetap dipedulikan oleh Tuhan, engkau dikasihi oleh Tuhan. Buktinya Kristus terus berdoa syafaat untukmu. Tapi Paulus juga tidak berhenti sampai di poin ketiga, saudara. Paulus menjelaskan ada hal yang lebih menakjubkan lagi. Ini berbicara tentang eskatologi. Ini berbicara tentang akhir zaman. Bagaimana bahkan dikatakan ia malah menjadi pembela bagi kita. Pembela itu berkaitan dengan apa, saudara? Dengan penghukuman yang akan diberikan kepada seluruh manusia. Tapi di bagian pertama dikatakan tidak ada lagi penghukuman bagi orang yang percaya kepada Kristus. Saudara-saudara sekalian, doa yang dinaikkan kepada Bapa karena Kristus sebagai perantara kita. Dan di sana juga tergambar bagaimana dia tidak tinggalkan umatnya. Bahkan ia menjadi pembela kita. Saudara-saudara sekalian, bukankah ini akan membuat mereka akan terhibur? Bukankah ini akan membuat mereka itu sangat bersukacita? Maka apa yang akan kita katakan tentang semua ini? Adakah ruang yang tersisa untuk ragu dan gelisah lagi? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Bapak Ibu sekalian, di dalam bagian ini kita lihat bagaimana dia bukan saja sebagai penghakim nanti, tapi juga dia akan menjadi pembela kita. Karena itu Bapak Ibu sekalian, bukankah ini akan menjadi penghiburan yang begitu besar bagi orang-orang di Roma saat itu? Saudara-saudara sekalian, itu sebabnya kematian bukanlah akhir dari segala-galanya. Bahkan kematian Kristus itu justru menyatakan bukti kasihnya kepada orang-orang yang dikasihinya. Dan bagaimana kemudian kita lihat Kristus tidak saja mati. Kematian Kristus itu membenarkan kita karena kebenaran Kristus. Tapi dia juga sudah bangkit. Dia bangkit menyatakan kemenangan atas kuasa kematian. Tapi dia tidak saja bangkit menyatakan kemenangan atas kematian, tapi dia juga saat ini berdoa syafaat untuk umatnya. Dan suatu waktu nanti dia akan datang menghakimi dunia ini, tapi dia juga akan menjadi pembela bagi umatnya. Bapak Ibu sekalian, salib Kristus itu adalah jaminan bagi kemenangan iman kita dalam situasi apapun yang kita hadapi. Ketika ada orang yang akan menggugat keberadaan kita sebagai anak-anak Allah, ketika ada tantangan-tantangan yang sedang menguji iman kita dan mempertanyakan keberadaan kita sebagai anak-anak Allah, Kristus terus berdoa syafaat untuk kita, untuk terus kita kuat. Roh Kudus menguatkan kita untuk terus kuat menghadapi pergumulan hidup ini. Itulah yang Paulus katakan kepada mereka. Ada kematian Kristus, ada kebangkitan Kristus, ada Kristus yang terus berdoa syafaat kepada Bapa untukmu. Bahkan ia akan menjadi pembela yang agung bagimu. Karena itu bersukacitalah untuk hal ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada sore hari ini. Kami percaya bahwa Engkau sedang berbicara kepada kami. Karena kami juga tidak berbeda dengan orang-orang di Roma. Di dalam konteks yang mungkin keadaannya berbeda saat ini. Tapi kami pun juga Tuhan, terkadang jatuh di dalam ketakutan. Terkadang jatuh di dalam kerapuhan jiwa. Terkadang jatuh di dalam keraguan iman. Terkadang jatuh di dalam tekanan-tekanan batin, tekanan-tekanan jiwa. Karena begitu besarnya, begitu beratnya pergumulan-pergumulan hidup ini. Tapi kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau tidak tinggalkan kami.
seperti Engkau telah memberikan firman-Mu bagi orang-orang di Roma saat itu. Kami percaya bahwa Engkau juga sedang menyatakan anugerah-Mu bagi kami pada sore hari ini. Kami kembali boleh dikuatkan, melewati segala tantangan, bahkan penderitaan, bahkan ketakutan-ketakutan akan kematian. Itu membuat kami tidak ragu lagi, karena ada kepastian dan jaminan di dalam Kristus. Karena Kristus sudah mati di atas kayu salib, kami dibenarkan karena kebenaran Kristus. Dan Kristus juga sudah bangkit, menyatakan kemenangan iman, kemenangan atas kuasa kematian. Dan Kristus saat ini berdoa syafaat untuk kami kepada Bapa. Dan suatu waktu Kristus akan datang sebagai pembela kami. Tuhan, biarlah firman-Mu ini menghibur kami, menguatkan kami, sehingga kami tidak gampang jatuh di dalam kerapuhan iman, bahkan mungkin akan meninggalkan iman kami. Tolong kami Tuhan, agar kami tetap kuat menjalani kehidupan ini dengan berbagai macam tantangan-tantangan. Kami dengan bersuka cita melewatinya, karena kami lebih daripada pemenang. Orang-orang percaya kepada Kristus mendapatkan mahkota kehidupan. Ada karunia, jaminan keselamatan hidup kekal yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu sore hari ini. Kuatkan iman kami, hiburkan kami, teguhkan iman kami. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala dosa-dosa kami yang mungkin seringkali jatuh di dalam keraguan-keraguan kami kepada Kristus. Tapi biarlah sore hari ini kami kembali boleh diteguhkan iman kami untuk percaya sungguh-sungguh kepada Kristus. Karena ada jaminan dan kepastian keselamatan hidup kekal di dalam Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.